Luar biasa tegang Pak, bingung saya juga, tapi panjangnya luar biasa Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Datang baru Master Sekretaris Bank Indonesia. Oke, saya itu disuruh milih kemarin ada 3 pilihan dari pasien. C1, C2, 3, bingung. Pak Ali bilang, sampai kok kurikuler, makin mumet. Saya insersi, makin mumet juga. Kemudian yang pertama itu masih dibahas di kemarin kita pelatihan 8 orang ya, masih dibahas. Tapi yang ini nggak dibahas ya dia, mulai tetok ya. Cuma nganggune gini, tapi dalamnya caranya dia Pak. Maaf, main lah. jujur, main. Tapi dari otak saya dulu, dari pengalaman sekolah saya yang sudah saya lakukan, TPT-nya EN-nya muncul dulu toh. Bawahnya itu pikiran cuma 5 slide. Maaf sebelumnya, jika saya salah. Di insersi itu saya rada tidak serang. Karena insert itu menyisipkan, sementara integrasi itu menyatukan, mengintegrasikan dari jatahnya kita 5 jam, informatika 3 jam, KKA-nya 2 jam ya. Kepala sekolah saya bingung, ya sama kakak saya gitu, kelas itu bisa, kelas 8, kelas 9. Mau piye. Pada saat sudah mengajukan 3 guru Pak, bisa nanti besok lagi jalan 3 carry gitu. Kita main tenanan di KA, kelas 7 dibagi, tapi ya tidak berani. Akhirnya milih integrasi, maaf saya kayak pakai bahasa integrasi, bahasa saya kalau salah mohon maaf. Lebih nyaman integrasi saya. Tapi kemarin bicara sama kepala sekolah saya, harusnya itu strategi integrasi, coding, dan kecerdasan artifisial KKA dalam pembelajaran informatika tok. Saya gitu judul pertama. Gak bisa Pak Santo, kelas-kelasnya itu hebat tuh. Kayak ini diperhatikan tuh. Barang kecil apa kan Pak Santo mau presentasi, perhatikan. Bayangnya itu luar biasa loh. Pak Simito enggak ya, karep tuh presentasi. Saya berani Pak Simito tomboku. Kamu persis seringnya nyiram tanduran itu pas enggaknya ya dikui ya lombok ini akhirnya tidur lombok dia dikuk Pak minta Pak yo dikuk Pak Santo. Oke lanjut ya. Nah dia belum dia akhirnya ditambah berbasis pembelajaran mendalam. Jadi Pak Dimas saya mungkin salah dengar ya, kurikulum kita yang merdeka Pak sama saya pakainya kurikulum merdeka. Saya juga belum merdeka, tapi belum merdeka Pak. Tidak tahu kapan merdekanya. Januari kita sampai 3 kali sudah PNS enak, sudah bulan katut ini. Usianya sudah ngeri. Terus kalau di planning itu bukan kurikulum, tapi memang itu basis pembelajaran mendalam. Saya tidak tahu sih, ada pendekatan lain selain di planning? SMP lain? Kalau ada ceritain dong. Saya tidak tahu sih. Pendekatannya ya di planning, setahu saya. Mungkin Pak Anas tahu pendekatan yang lain? Sharing pendekatan antara aku dan kau mungkin. Ya. Pak, tidak tegang gue pada cuma Pak Wasenmu. Waduh, luar biasa. Saya minta ajak guyon baik. Ambil ngopi kopi, yang kocang, enak banget. Dan sama dengan saya nggak apa-apa Bu. Mati aja. Mau saya nggak pandang mau wajahnya orang malah yang dari kecil gede yang ini. Ganteng ya orang ya ganteng. Gitu. Jadi sepakat gitu. Kurikulum kita merdeka. Ada apa yang kurikulum lain? Karena ini tidak perlu pertanyaan. Sampai kurikulum pakai Pak, ada enggak? Jadi, oke. Saya sebelum mulai mau tanya dulu. Ini sampainya SMP 1 ya Bu ya? Bicara Pak. Kalau saya terus ngantuk tadi. SMP 1. Coba Bu, untuk integrasi atau apa buat mapel sendiri? Kalau di SMP 1 ini
Informatika berdiri sendiri, KKA juga berdiri sendiri. KKA dimulai dari kelas 7 tahun ini. Jadi ini awal pembelajaran KKA. Apa saya gantikan Pak? Panjang terus saya terima kasih karena waktu sudah selesai. Seseorang Pak Anas. Ada mapel SMP lain yang integrasi. Sudah mulai dengan integrasi dan sudah program integrasinya. Integrasi SMP mana Pak? Maria Goretti. Oh, bagus ya. Wah, saya kenalnya di WA Pak. Baru kali ini kenal orangnya. Di grup nggak pernah ketemu. Salam kenal Pak. Ini Pak Santo, saya daftar gini-gini. Oh, langsung ke Bu Eva 50.000 malah hebat. Ya, untuk di sekolah kami integrasi itu integrasi sak bahagiaku. Sak bahagiaku. Ya, kenapa demikian? Karena KKA ini ketika saya membuka materinya, ini jujur saya nggak mudeng. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya nggak mudeng mau menyampaikan ke anak, malah kacau. Ya. Maka saya ambil bagian-bagian KKA yang sekiranya saya mudeng, kemudian saya masukkan ke dalam pembelajaran. Gitu. Nah, kemudian kayak misalkan begini, kita sering menggunakan HP kan, menggunakan HP. Saya yakin 100%, 110% bahwa yang hadir di sini bisa menggunakan HP atau bisa memfoto dengan HP. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Tetapi coba Bapak Ibu, kita melihat ada fotografer handal, saya melihat kameranya 60D, Canon 60D, dengan lensa yang 70-200 frame rate, APS-C, wow, itu saya bayangkan begini, kalau kita yang tidak biasa memegang kamera seperti ini, sama-sama memfoto, foto dengan HP dengan kamera, pilih yang mana kira-kira? Yang tidak biasa pegang kamera, apalagi melihat kamera terus seperti ini ya, mesti pilih yang HP. Ya, milih yang HP. Demikian juga dengan ini ya, dengan pembelajaran ini ya, KKA. Ini levelnya sudah level up, ya seperti kamera pro. Tetapi di dalam di dalam materi-materi KKA ternyata masih ada yang bisa kita sisihkan dalam pembelajaran yang dinamakan integrasi tersebut. Ya, misalkan ini berpikir komputasional, ya berpikir komputasional itu masih menurut saya masih umum dan masih bisa dipelajari, dipahami. Tetapi kalau sudah masuk dalam KKA, apalagi tadi disebut-sebutkan dengan program Python dan sebagainya, Python gitu. Nah, saya kok jadi pesimis ya kalau hal-hal ini kita ajarkan ke anak-anak. Saya disuruh belajar, saya mau belajar, ya. Disuruh belajar, saya mau belajar semampu saya. Kalau saya memang tidak mampu ya, akhirnya saya sisihkan, gitu Pak. Jadi integrasi yang kita maksudkan ini ya tetap menggunakan KKA tapi sak bahagia. Terima kasih. Iya, sama saya. Bahaya Pak ya. Iya bagus dan cara malah penyakitan gitu. Dewe Pak. Ngajar stres penyakitan. Makan bisa ngajar enak gitu ya. Oh salah lambung. Enggak suka. Paru-paru jantung. Oke, jadi kan apel sendiri kelas 7 ya Bu ya. Mulai ya. Terus udah integrasi. Satu lagi yang ekstrakurikuler ini pakarnya. Oh, saya sudah tahu, saya sebutin. Ini ekstrakurikuler. Nanti kan saya ada waktu sendiri. Gimana Mas Santo? Tema ekstrakurikuler. Ekstra. Iya,
Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk membagikan kegiatan KKA yang ada di SMP Negeri 7 Pak Santo. Jadi 1 tahun yang sudah berjalan kami menjadikan KKA itu sebagai ekstrakurikuler, di mana mengingat itu diperbolehkan di aturan. Jadi ada 3 pilihan, ekstra, integrasi, dan yang satunya lagi apa Pak? 4 ya, kurikuler. Nah, kami memilih sementara untuk di SMP 7 itu ekstra kurikuler dulu Bapak dan Ibu, karena berbagai pertimbangan, salah satunya tenaga, kemudian ruangannya juga ya terbatas. Jadi kami konsultasi dengan kepala sekolah sehingga diperbolehkan untuk menjadikan KKA itu sebagai ekstra. Dengan kami bekerja sama dengan pihak lain yaitu Edukos. Itu kami mendata Bapak dan Ibu siswa yang minat siapa saja, kemudian kami saring lagi karena itu sifatnya berbayar karena kan di KKA banyak juga materi yang menggunakan robot ya, robotik, kemudian ada perangkat-perangkat tertentu yang harus menunjang pembelajaran KKA, jadi ada biaya untuk itu. Jadi kami panggil orang tuanya, kemudian atas persetujuan orang tuanya berbayar dan diperbolehkan. Sekolah sama sekali tidak mengurusi hal pembayarannya, jadi langsung orang tua ke pihak penyelenggara. Jadi kami hanya menyediakan ruangan siswa dan juga lab komputer. Itu berjalan sudah 1 tahun. Ada kurang lebih berapa siswa Bu Linda? 50-an ada ya? 50-an itu dari kelas 7, 8, 9 campur Jadi ada beberapa karena memang tidak semua kan pilihan. Kemudian untuk hasilnya karena mereka itu menggunakan LMS, jadi lebih tertata cara pembelajaran dari si A, si B, si C itu perkembangannya bisa terlihat. Kemudian hasil akhirnya nanti adalah raport deskripsi, jadi ketercapaiannya itu siswa tersebut bagaimana, dan juga nanti orang tua juga diadakan pertemuan per bulan 1 kali dipanggil untuk proses evaluasi. Mungkin begitu Pak Santo. Tapi untuk yang tahun ini kami sudah integrasi ke mata pelajaran. Begitu. Terima kasih. Oke Pak. Terima kasih Pak Anas. Ya contoh 3 cuma yang ko ada nggak yang ko? Dimasukkan di ko sudah praktek di ko kurikuler. Yang ini belum ya? Belum ada yang ko. Terima kasih. Saya minta teman saya 1 foto dong. Nah, teman saya paling cantik mau beda. Ciko sudah apa-apa. Gue laporan kasek, dikelola. Oh ya, ya Bu. Pas itu datang nggak? Ya Bu. Oh ini foto dia cukup angkatnya mulai ganteng. Oke ya, kita mulai melanjutkan. Oke Pak, slide kedua. Terima kasih. Iki nek topo sepemi. Sebelum dilanjut boleh bertanya. Tanya dulu. Gimana? Materi belum sampai saudaranya. Wah, ini dukun aku. Ya siapa? Wah, Bali. Setiap praktik. Sudah KKA, kemudian ada integrasi, kemudian ada ekstra kurikuler. Tidak salah saya. Ada KKA, ada integrasi, dan ada ekstra kurikuler. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu ada kurikuler itu yang bagaimana? Contohnya itu hanya gambaran contohnya meskipun belum terlaksana, tetapi gambaran kurikuler untuk ini itu yang bagaimana? Kita lihat slide berikutnya Bapak. Oke, yo masuk yo. Itu jawabannya ada di sini gitu. Cuma aku belum tahu di kurikulernya. Oke, 1, 2 Pak. Perhatikan. Saya ini ngitungnya susah, bukan kurikulum saya. Jadi semi topo menghitungnya paling berat saya ngitung kok ini. Penting langsung praktek ya Bu ya. Wah, tapi nek kon ngitungnya Pak Dimas sudah ngitung. Ini dari Dikmen ya. Permendikdasmen nomor 13 2025 penon dasare lah kemarin sidik ya panas ya, nomor dasare perubahan dari nomor 12 tahun 2024 ini tak coba plak, saya tidak berani buku suci yang ngubah-ngubah ya wani minta kopas toh. Jadi kalau dari 78
asumsi 36 minggu, yang informatika itu wajib 72 JP, berarti kan 2 jam. Itu ya Bapak. Cepetan enggak saya jelasin? Ya oke. Kemudian masuk kurikuler Bapak, kita itu masuk kurikuler 1 kan asumsinya 36 minggu, masuk 78. Berarti kurikuler 1, kita 3 jam itu 1 kurikuler, 2-nya intra. Mungkin sedikit jawaban sini ya Pak ya. Totalnya 1 tahun itu ya. Ya. 1 tahun benar 108 JP 3. Kalau yang codingnya 72, 36 kali 2, 72, berarti 2 JP. Nah silakan sekolah yang punya kemampuan 5 JP itu ada dua-duanya. Hebat Bapak, SMP 1 sama SMP 25 keren. Wes balik maghrib pokoknya. Luar biasa. Makanya gurunya pensiun ya Pak Dimas. Sansoyo subuh. Lanjut, yang kelas 9 itu yang wajibnya itu 64. Karena asumsi 32 minggu. Apa sudah selesai ya? TKA selesai ya. Untuk apa 32 minggu, kalau 32 kali 2 kan 64 sama sih. Semuanya 2, 3 JP. Terus codingnya juga itu mungkin sedikit oleh-oleh topo selengi Pak. Moco ya. Nah ini kalau salah mohon maaf, bukan kurikulum saya. Lanjut. Nah, ini yang dari Kemendikdasmen. Tadi itu aturan dasarnya, sekarang pedoman pelaksanaannya 127 garis miring P garis miring 2025. Nah tadi sudah dibahas tadi 3 person tadi intrakurikuler tidak wajib. Berarti Pak Sin sama contohnya tadi ya Bu Eva ya, nomor 1 itu integrasi. Bos saya pengen tahu yang integrasi ya sampai mana aja sih? Coba tangan diangkatnya Pak Sin, Pak berani integrasi dong? Yuk berapa SMP? Perwakilan aja deh. Saya integrasi 1, 2, 3. Yang lainnya 4, 5 dong. Integrasi 5. Yang lain? Perwakilan sekolah 1. Coba ngacung kabel sekolah 4 ngacung kabel bingung aku gitu. Pak dia saja integrasi lah ya. Yang lain, pokoknya melaku sih gitu ya. Momen ya aturan baru. Kemudian integrasi ini sebenarnya kalau ini saya juga kopas dari aslinya peraturan. Dia ngomong NTKKA bisa dimasukkan di Pancasila. Analis data pada matematika. Jadi tidak ada informatika ya rapopo ya KA ini. So dicari-cari. Coba pertanyaannya itu linear apa ora? TPG ini nggak keluar nangis loh ya matematika. Dia loh dicari analis data. Oh ada orang matematika, sorry kenceng ya. Gitu. Nah akhirnya informatika itu bahan campur dong. Karena memang deket banget kayak 11-12 itu. Kakak beradik antara informatika dan KKA itu. Nah, foto saja nih. Cuma perkembangan zaman lebih terkini KKA. Sini AI. Jadi AI. Pikir ki AI ini pinter kok goblok. Saya mau goblok. Lo tenang Bu, abdi malam itu saya AI ya. Tolong sebutkan ini. Maaf, kami tidak dapat menyebutkan. Bacanya ini piye loh. Jadi mau pinter takoni kok ini maaf itu di luar ranah saya. Kok nek wis bola-balik ngambil gambar toh, tadi gambar pertama Anda harus masuk ke pro, butuh duit, ya toh, kami butuh duit, masuk pro bayar. Aduh, yang ketiga sekarang kurikuler itu Pak, pertanyaan tadi Pak, satu memberikan dan mengembangkan kurikuler berbasis teknologi. Jadi kalau dari sini, iklan. Apa ya, sini lebih keras ya. Oke, jadi kalau coba teman-teman pikir bareng, saya juga bukan ahli di sini menafsirkan peraturan ini. Kalau kurikulernya berbasis teknologi, kerasa dalam tanda kutip misalnya berbasis KKA, bisa tidak kita masuk versi? Harusnya bisa. Bisa dihitung sebagai jam ya. Santai ya. Tak jadi loh. Enak begini ya Bu ya. Kita tidak usah integrasi. Kita juga ada kurikuler. Basis teknologi kan lancar. Ini rasa mikir, saya tidak usah ngomong di sini masalah integrasi dong. Selesai, berpasir kabeh. Wah, baik itu masalahnya tidak kami jalani itu. Itu ya bagus.
Itu jawabannya sudah ada di sini. Silakan ditafsir sendiri. Kalau enggak nanti surat akan tetap di dasmen. Jawab dia. Aku juga ini ngomongin piye turunannya peraturan piye. Asal dia peraturan beda deh. Saya bisa ngumpet. Lanjut ya. Nanti ekstrakurikuler berarti panas tahun lalu selesai. Kira-kira sampai di sini bergerak cepat-cepat. Aku juga perlu masukkan Anda semuanya. Kan ini sarjana semua. Maksud sarjana aku kok enggak mungkin ini malah S2 itu. S3 ya Bu ya? S3. S4. Jadi lebih pintar-pintar dari saya, ada yang mau bicara. Ada sampai sini, saya lanjut. Oke, yuk. Nah ini masih di Kemendikbud tadi. Saya kuplik juga, saya ahli yang Kopasel. Saya kalau Kopasel mah enak, saya pikir, masih tadi mikir, ada energi, umurnya tambah 10 tahun, masih aku kopas. Nah, mau terus saja, tadi kan amplopnya saya Pak Sin ya. Iya, orang aku nagih Pak Sin minta nomor saja. Amplopnya lumayan, Pak, 10% ya Pak ya, operator. Nah ini bisa diajarkan di Semarang. Siapa sih yang sekolahnya nggak ada internet? Sebenarnya tidak punya internet. Atau internetnya babar belas langsung laku. Cuma 5 giga, sak sekolahan. Oke, negeri potong 300, bener sebesar 300 sekarang. Negeri 300 ya? Ini yang sebesar berapa? 25 berapa sekarang? 300 sama semua. Pemimbat tadinya ada yang 400. Ya, iyalah, ini inflasi. Di Indonesia amat potong semua. Di swasta kok data para guru ini berapa Pak? 300. Oh sama 300. Apa? Kartini, bukan Kartini ya? Pak Adino berapa? Sorry siapanya sama yang 06 kok 05 Jijiloro kok sama 300 juga. Waduh habis ya iya, efisiensi ya. Itu berarti ada semua, berarti yang dua itu kanggo di Semarang. Buang laut, komputernya sama internetnya semua. So, komputer toh, mau ada internetnya ya dimanfaatkan yo. Nah yang ketiga mungkin bisa, kalau listriknya mati atau gensetnya belum beli, bisa juga. Atau memang disengaja seperti itu. Jadi sengaja memang kita buat blok kayak apalah perangkat keras komputer, bagian input output mana mau bagian apa? Bagian mouse-nya, saya masuk lari-lari itu kiri, buat peluk-pelukan di lapangan ini terus sama. Tapi kita itu kota sudah ada internet. Kan itu bagi daerah yang internet rano, listrik rano, itu kak zaman saya dulu pakai setir. Ini yang muda-muda lahir cekrek iPhone. Aku lahir cekrek setir. Bayangkan, tas sekolah di sini. Alumni sini saya duduk paling bawah dulu. Ini paling bawah kursi RDW paling cilik ngelah atau sanu. Pak Roto salah ya. Kantinnya kono. Kalau salah lapar minta sama kantin. Pak lapar. Biasanya ya, ada sekali ya besar. Ini sekali tak kayak gorengan cici, luar biasa. Tapi cici yang ganjel, murid saya kira masih hidup. Sampai saya ini, nanti saya keliling dulu. Nah, ada kursi udah ada semua ya Pak Sony. Udah ada semua. Udah ada apa pensiun? Oh, dapat kerja. Berapa lagi Pak Rusum masih kan? Masih berusaha juga. Reoni ya. Teman sekarang tambah bagus ya Bu ya. Olahraga, iya lah. Masuk saya gurunya Pak Sony, wah wale. Saya dikira semua banget ya. Lanjut. Oke. Masih ada Bu, masih ada. Yuk, buka yang balik dengan bayaran dulu. Yang apa Pak? Yang pemetaan dulu. Nah ini yang kami lakukan di 40, mau dipakai monggo. Tidur monggo, file saya tidak dipakai monggo, diedit monggo. Ini yang dulu yang KA dulu. Nah, dibesarkan Pak. Ini sih KA apa? Berdua. Oh iya gede Pak. Gak bisa saya ini ya. Saya stop pelaku Pak. Tenang saya. Asal nggak bisa lihat ini pelaku kayak. Nah ini yang intinya aja kelamaan nanti ya. Intinya itu di KA
Saya itu Pak otak saya sendiri melakukan itu. Saya tanya teman saya, piye ki? Terserah aku manut dong, mumet toh. Tanya itu. Guru paling cantik, paling muda. Aku paling tua. Iki manut, ya, paling dia pusing saya. Mungkin merasa belakang itu. Kak, saya mas tahu tuh saya. Kak, yang dari ini nih ke sini, yang literasinya. Ini kak ya. Itu ada 4 ya pasien ya. Turun berpikir komputasional, turun lagi literasi digital, turun lagi pelan-pelan Pak. Pakai panah aja. Literasi dan etika kecerdasan artifisial, turun lagi. Ini dikecilkan bisa Pak. Kita dulu itu. Di bawah. Dapat ketok HP tuh Pak. Terus kemudian pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan. Saya di baru bisa sendiri. Materi atas Pak, atas. Elemennya tak pegang, CP pegang. Kemudian materinya kelas 789 untuk BK ini seperti apa? Kompetensinya saya petal. Itu menerapkan pengelolaan, pemecahan industri. Kemudian saya bagi untuk kelas 7, 8, 9. Contoh mengidentifikasi kelas 8 lebih tinggi lagi tadi ya Pak, grade-nya ya, mengolah, terus kelas 9 menganalisis. Ini ya tidak mungkin saya sendiri hebat menanggung. Tolong buatnya gitu. Enak. Dikira aku pinter lebih cepat loh AI. Dread jadi. Tapi diskusi. Jangan raras Pak ya. Tapi yang berpikir komputasional turun Pak. Nah ya, yang literasi digital, nanti saya bandingkan ya, itu tidak ada bedanya dengan informatika. Setelah saya pelajari tidak ada bedanya. Ono HP sudah ada semua di informatika. Bahasanya dipindah sini nanti tunjukin. Akhirnya saya ambil yang dua elemen ini, 2 CP bawah lagi Pak. Nah, literasi sama turun lagi sama pemanfaatan. Saya petakan yang sesuai untuk kelas 7 ya 7, kelas 8 ya 8, kelas 9 9. Kalau semua diblebek dari mengidentifikasi, terus naik lagi, terus analisis, gila. Satu guru sok denger kabeh dilatih mengidentifikasi dari bab awal sampai akhir. Kemudian kelas 8 juga, ini waktunya kapan? Akhirnya kami bagi, kami pilih yang sesuai dengan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu yang kami lakukan. Halo, tarik ke informatika Pak. Demikian juga di informatika. Ini kok beda orang warnanya. Bisa nanti lesar ke sana tidak salah. Demikian di informatika. Ini kan ATP Pak, NTP Pak, TP tengah-tengah dua, tengah. Iya, makanya sudah tak warna, tak cek sampai hijau orang warna. Ini juga sama. Jadi saya pisahkan kompetensinya satu-satu kayak kita kemarin ya. Kemudian yang cocok untuk kelas 7 sama 7, 8 biar gurunya tidak terlalu bergerak dengan kompetensi. Jadi biar PM-nya jalan. Kalau banyak kompetensi, PM nggak jalan. Saya yakin nanti hanya kulit. Kadang-kadang sedikit tapi jeruk begitu. Kami ya, kami. Tapi kalau salah, mohon kritiknya. Karena saya juga nggak butuh. Jadi sama-sama nggak butuh ya sudah sedikit tak keluarkan yang sudah kami lakukan. Dari bulan Juni saya mulai buat ini, kemudian Juli saya buat segalanya, saya kasih kepala sekolah sampai RPM, jadi tanda tangan, ayo bisa bayaran Bu. Karena lagi RPM merah bayaran, namanya sudah. Tanda tangan pas atau sudah buat, sudah selesai. Ini tak sebagai, ya, kalau beda, Bu Ayu tak sebagai, koreksi editing. Nunggu mereka ngedit kelamaan, nggak bisa itu. Nanti kalau edit jam berjalan. Sama seperti bawah lagi Pak. Cuma ada 2, terus bawah lagi. Ada pelan-pelan. Ada 2 elemen atau CP. Berpikir komputasional dan literasi digital. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian kompetensi Pak. Sekarang di kompetensi Pak. Sebentar.
Ya tidak apa-apa, kompetensi sih. Nah, terus saya rangkum kompetensi yang diajarkan di kelas 7, 8, 9 dari tadi pemilihan 2 tadi yang tak petani tadi. Terus ini yang hijau itu informatika. Terus turun. Ini yang untuk yang sensor mana ya? Bu Abigail kemarin ngomong ada sensor mana Bu? Sini ya Bu. Konten deepfake. Nah, pokoknya lah bagi ini lah Bu, aku lari lihatnya. Yang itu mungkin ya Bu ya. Itu saya bagi seperti 7, 8, 9. Cuma memang ini belum kami lakukan. Sudah tak masuk program, tapi mungkin saya melakukannya September nanti itu KA-nya. Nah, programnya saya Pak, ada tadi. Tidak ada bukan? Tidak bukan. Sebentar, kamu di mana? Apa gitu Pak, teman-teman? Ini sama ini. Ini satu dulu Pak. Semester 1. Bawa. Bawa. Terus. Nah itu. 1 dan 2 langsung saya bagi. Dalam ATP nanti buka ATP Pak. Setelah tadi saya bagi kompetensinya, kemudian saya masuk ke ATP udah Pak, ATP 9. Udah bagi Pak? Tidak. Tadi informatika. Bukan. Ya ini Pak, yang bawah. Iya, siap. Kemudian saya masukkan ke ATP 1 tahun apa yang saya ajarkan alurnya. Dari saya pisahkan petakan KA sendiri, informatika sendiri, saya masukkan ke alur. Nah ini saya kelas 9. Saya buatnya kelas 9, nanti kelas 7 tanya Yuda, kelas 8 tanya Bu Ayu nanti, lalu kirim filenya aja. Nah dia kan tanggung jawab kelas 3 guru. Nah di kelas 9 yang pertama saya ajarkan sinkron senjata sesuai yang tadi saya petakan. Bu, saya pernah bilang sama Bu dia, ketua informatika, gimana Pak setelah kita petakan, kemudian gimana Bu dia? Untuk nyomotnya, bosannya foto jadinya, mengambilnya program itu gimana? Oh boleh gini Pak, semester 1 itu yang berpikir komputasional, semester 2 yang literasi digital, atau campuran dari berpikir komputasional separuh, digital separuh. Semester 2 juga separuh, tergantung situasi dan keadaan. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tergantung situasi dan keadaan sekolah kita semua. Jadi kayak Pak Dimas, pakai kayak apa? Serah, ibu dua, bener apa Dimas? Itu tergantung situasi sekolah kita dong. Iya Pak, bagus. Sesuka-suka kita, happy ya. Siap, gitu. Nah, setelah saya buat ATP, baru saya buat tadi Pak, yang program semester tadi. Nah ini yang semester 1 saya sudah ngajarkan sampai algoritma juga sekarang masuk algoritma. Gitu, ceritanya alurnya gitu. Kalau ini menambah sedikit wawasan, matur nuwun. Kalau enggak ya anggap saya ngomong orang gila gitu lah. Satu oke gitu. Jadi yang sudah kami lakukan selama bulan Juli gitu. Kalau mau kirim filenya tak kirim, kalau enggak ya alhamdulillah. Jadi terkenal mau matur nuwun banget. Itu yang kedua Pak. Lanjutkan tadi. Nah ini ATP tadi sudah saya masukkan di semester 1 dan bawah-bawah. Dan semester 2 kalau sudah tugas saya selesai gitu, tinggal nanti tengah bulan nomor TPP gitu. Selesai. Jadi program guru kan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, perencanaan sudah saya lakukan ya. Terus pelaksanaan baru jalan melaksanakan. Sudah siap. Terus terakhir apa? Penilaian siap ya. Nanti kalau ini kalau yang punya TPP air sudah. Amin gitu. Itu gitu. Terus RPM coba, masih pengen dengar suara saya atau udah bosan? Kalau udah bosan hentikan, bosan aja ya. Masih mau sedikit lagi ya. Judulnya, akhirnya kok udah ditakoni Pak Dimas nangis aku. Kok kurang main-main telur Pak. Saya sampai deg-deg. Pikirnya tak kok bejem gue Pak Dimas kok. Ini yang algoritma barusan ini ya. Kan Pak kemarin Pak, yang pertama Pak. Nah ini yang pertama saya ajarkan
data analisis dan himpunan data. Ceritanya gini Bu. Ini yang pertama ya, dari pertama kelas saya masuk ke materi pertama ya ini ya. Karena pas 3 itu masuk analisis, data saya analisis 78 kan, lain-lain. Data dewi-dewi. Saya masuk ke sini, ini caranya analisis di tempat SMP 40 punya, saya tak jelaskan di sana ya. Tapi ini belum tahu. Kami punya presensi online. Tadinya beli itu berapa puluh juta, wong gede negara karepe. Terus kalau yang masuk, nggak masuk di aplikasi hitung A, yang namanya tak sebut bah, izino sakit kok tetap A. Terus yang absen anaknya pakai HP, satu hari itu satu kelas mungkin mau 5-6 anak kok yang absen. Lah mumet dong, aplikasi larang-larang kok cuma dari datanya kepiye nih mesti update. Alasan anak error di HP, aplikasi downloading kurang macam-macam wes. Ono sing pihak yang borong itu omongnya servernya tidak kuat dan maupun tidak didol ya aplikasi kok mulai bukan ya. Akhirnya saya buat satu kelas dari yang sederhana, dari G-Form. Tapi tidak tahu sedikit lagi ya. G-Form bisa gampang tadi. Oh saya juga angkatan tua, teknologi kayak Pak Sen, kadang tak pikir mau. Aku nih beri ini, sebuah Pak Sen tak pikir, untuk macam-macam yang angkatan muda. Angkatanku lahir sentir, kalau ngurus lahir pun, mas pusing. Jadi ini Pak Giono kayak pakarnya tadi ya Pak, SMP Kartini, aku main ya Pak ya, ajari ya Pak ya. Itu apa ngomong lagi mana? Oh iya, saya kan dari G-Form. Gini, ceritanya gini, saya wali kelas 7F waktu itu. Terus murid saya itu ada yang nyeleleh, masuk sampai naik itu. TU ini marah-marah sama saya di WA. Jadi wali kelas itu harus perhatian sama anak. Aduh, ini cara saya buatlah aplikasi ini gara-gara bagi onek-oneke. Jadi nek pengen aplikasi kudu dionek-oneke sih. Gitu. Mau tak onek-oneke buat aplikasi balik ngono. Enak apa? Nah, saya buat aplikasi dionek-oneke RPK. Akhirnya tak buat dari satu kelas dulu, dari G-Form. Kemudian masuk G-Respon ya. Gampang ini guru informatika. Terus masuk G-Sheet, ya. Terus masuk G-Slide. Banget ini. Terus di link itu satu anak asik, satu kelas 32, 24 kelas blender nggak kena dewi. Tapi perjuangan saya setahun ini menentok. Ini aplikasi tidak pernah di launching, tidak pernah terkenal dan apapun, tapi jangan sampai hari ini 3 tahun mendata SMP 40. Coba tunjukkan Pak. Oh, jasa tepuk tangan Bu, saya bakal terkenal. Bukan ini Pak, yang aplikasi Pak. Sudah, tidak. Coba aku di Pak, aku malu praktek. Ini tidak apa-apa, lama sedikit tidak apa-apa. Ayo sudah ikhlas lihat wajah saya ya. Sampai pulang itu ya jual. Sopo panas belajar ini tak senang kayak panas soal melarikan diri. Nah ini yang saya buat Bu. Dari satu kelas akhirnya 24 kelas otomatis dari sekretaris akan masukkan G-Form. G-Formnya seperti apa nanti ada tunjukin ya. Praktis tinggal cuma mungkin 5 detik atau 7 detik gitu aja. Ini setelah sekretaris ada 8 item yang saya masukkan. Jadi sakit, izin, alfa, terlambat, izin pulang. Kemudian MP itu BK yang minta masalah perilaku di kelas. Mas MB masalah belajar. Terus kalau dua-duanya anaknya 40 terkenal luar biasa, jadi ada MPB. Ada 8 item yang jadi petugas sekretaris 1 dan 2 pengawas kelas. Nanti BK yang akan pengawas kendali dan wali kelas sebagai izin, dia sakit atau izin lewat sekretaris. Tiap hari akan absen sini, turun Pak, kelas 9 aja deh, kelas 9 buka. Nah ini aplikasi yang dipegang oleh BK sama wali kelas.
Akhirnya otomatis sekretaris tulis apapun sampai hari ini tanggal berapa itu? 26 ya, loh tak kelihatan ya. 26 mau berapa? Jadi hari tanggal 26 saya ngisi terus Pak, warna otomatis gampang ya. Informatika langsung saya ngisi langsung jadi tak gitu. Kemudian kembali ke Siberan Pak. Kalau sudah dari sini dia akan turun. Rekap, nah tuh rekap otomatis. Jadi dari sana langsung otomatis ke sini. Gampang juga Bu, cuma 3 di link tapi per sel. Nah, muat aku. Nah, jadi 32 sel kali 24 kelas. Asli. Gitu. Leger kayak. Jadi ini bisa jadi sampai saya. Nah, itu otomatis akan terdata seperti itu. Ada yang integrasi, kita akan melihat. Balik lagi Pak, sebenarnya Pak. Ya, turun lagi Pak. Nah, semua pelaporan akan masuk ke sini, terdokumentasi ke sini. Tahun 2025 berarti saya mulai itu. Yang kelas 9, kelas 7 2024. Semuanya ada di situ. Nah, ini yang Juli Desember buka itu Pak. Nah, semuanya ada. Semua Oktober buka, bawah barang buka. Itu ada dok. Oh, jangan itu Pak. Jangan. Itu rekapnya soalnya. Bulan September Pak. Iya. Itu kan satu kelas ada semua. Buka satu boleh Pak. Nah, ini nanti tinggal lihat situasi data yang kemarin. Balik lagi seberang Pak. Kemudian bawahnya lagi ada rekap terlambat kelas 9 remaja. Nah, ini yang terlambat tercatat di sini. Mungkin bawah lagi ada Pak. Sebenarnya lagi. Akhirnya ada lagi. Ini kemarin ada dashboard naik. Dashboard yang alpha otomatis dari sebarang terlambat Pak alpha bebas tuh Pak. Nah itu dashboardnya masih otomatis BK akan melihat. Saya tidak ngetikkan loh Bu, saya nganggur itu. Saya hanya nutup tiap bulan, tak tutup off. Yang kerja sekretaris BK wali kelas. Jadi saya sekarang tidak pernah dionek-onekin lagi. Itu yang tidak usah beli, yang sama saya tidak usah beli. Gratis cuma tadi kopi saya cukup boleh-bolehan itu. Kalau mau, tapi jelas kok Pak ya tak apa-apa. Lanjut ya Bu ya. Dari tadi Pak yang rekap tadi Pak, rekap. Iya, geser seperti itu. Yang di atas lagi. Nah, terus lagi rekap tadi geser lagi 1, 2. Iya, ya oke. Tapi yang materi pertama, anak-anak tak suruh buka ini, analisis. Terus bawa lagi Pak. Jadi dia buat tabel sendiri, tidak nyontoh ini tidak boleh. Buat tabel sendiri, bawa lagi. Kemudian ada tree tadi ya Pak ya. Ada apa tadi? Grafiknya. Turun lagi ya. Terus gitu. Itu penerapan saat di kelas 9. Gitu. Nah kemudian yang tadi Pak yang aja langsung yang skrat tadi Pak skrat. Iya. Nah ini materi masuk materi kedua. Anak-anak tak ajak untuk buat pemilahan sampah di sini. Tidak pernah dapat ya. Nah, yang ikut pelatihan pernah dapat. Mau dipraktekkan silakan kalau 1 dan 2. Mungkin sampai di situ dulu aja. Terlalu banyak saya bicara, masih banyak tapi kebanyakan nanti kalau saya ngomong terus. Jadi itu yang sudah kami lakukan di SMP 40. Mohon kritik, mohon sarannya. Saya juga tidak begitu mudeng dengan integrasi. Bahasa saya integrasi Pak Sen, bukan insersi. Saya tidak suka kata insersi. Mau menyisipkan atau ketenangan. 7, 8, 9 jalan di Pak. Salah bagi, tidak kasihkan. Lakukan di nanti saya evaluasi harusnya kepala sekolah. Apakah sudah dilakukan? Buat saya saya bukan kepala sekolah. Ngotot ya Ibu, masalahnya biar Pak Nas dapat jam juga. Iya, jadi saya Pak tinggal ke 5 menit ora iso, aku kesel ngomong terus Pak Nas. Ada pertanyaan kira-kira atau tidak ada? Pak Dimas mau tanya Pak. Tidak ada. Menakutkan tak mumpet nih meja aku. Sampai satu ya Pak Dimas ya. Oh makanya Pak Guru, saya Pak Guru. Aku murid di sini loh. Kira ada punya usul pendapat atau apa tuh enggak sama seperti saya Pak sama atau terlalu sederhana Pak mungkin apa enggak usah tanya tapi punya pendapat bentrok itu satu Pak sasaran Pak Ali aja ya Ali monggo Pak sasaran Pak Ali terima kasih. Baik terima kasih Pak Santo. Beri aplaus Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa ya. Memberi penyegaran untuk kita sempat sejenak
ya tersenyum, terus kemudian dengan ya gayanya Pak Santo yang luar biasa. Ya, baik dari Bapak dan Ibu mungkin akan ada yang sharing atau akan mungkin bertanya satu saja sebelum nanti masuk di sesi yang ketiga. Silakan dari Bapak dan Ibu. Ada yang sharing mungkin yang mau menggunakan istilahnya Pak Santo, integrasi, atau mau menggunakan istilah insersi yang mungkin sudah diterapkan di sekolah dari Bapak dan Ibu. Silakan. Adakah? Ya, monggo Pak Dimas. Pak Dimas, siap-siap Pak Santo. Biasa nih. Pak Dimas, saya di belakang lah. Ojo, adem panas ya Pak Santo. Sudah demam nih Pak. Tadi dari penjelasan Pak Santo Masih dibatasi satu ya Pak. Satu. Penjelasannya kemudian pengaplikasiannya luar biasa tadi. Saya pun kelihatannya juga susah untuk mengikuti beliau. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi disampaikan ya, untuk Pak Santo ini kan integrasi atau insersi sih? Integrasi. Saya lebih cocok integrasi. Integrasi KKA di mapel informatika. Betul. Judulnya Pak, tolong Pak keluarin saja. Integrasi KKA di mapel informatika. Yes. Ya itu Pak. Integrasi. Nah, tadi disampaikan anak-anak tadi menganalisis itu ya apa? Absensi online, kemudian scratch gitu ya. Nah, untuk bagian KKA-nya, pertanyaan saya untuk bagian KKA-nya di sebelah atau di bagian mana sih? Dari yang tadi sudah disampaikan. Karena kalau saya lihat untuk KKA kan artificial intelligence ya. Untuk yang absensi itu maksudnya analisis data. Kemudian yang di scratch tadi algoritma pemrograman. Nah, untuk bagian KKA-nya yang integrasi KKA-nya ke dalam mapel informatika untuk siswa di bagian mana? Terima kasih. Saya jawab bahwa ada lagi Pak. Monggo langsung saja ditanggapi Pak Santo. Oh, oke. Ini program saya Pak. Setelah saya petakan, ini bisa aku ya Pak Dimas ya. Wong aku ya orang is pinter Pak. Saya pinter. Ngajari bejo. Ini sudah tak petakan Pak. Jadi saya sampai ke materi ketiga. Nanti keempat itu ini masih informatika Pak. 2, 3, 4. Yang 6, 7 itu baru KKA-nya. Jadi setelah bagi jamnya Pak Dimas. Memang ini masih informatika. Walaupun informatika saya buat mendalam. Karena memang anak harus sesuai dengan kenyataan di sekolah. Ada persepsi online, yaitu yang dianalisis. Kemudian apalagi algoritma sampah, akan ngumpulin sampah dulu, baru ini ada lagi satu. Ini masuk materi kedua. Anak biasanya buat scratch game, ambilnya saya kopas dari YouTube. Saya tidak berlaku materi kedua. Saya bilang sama anak, silahkan model gitu, tak kasih dulu. Belum, kaget sampai. Bicara Pak, saya buat pseudocode dulu. Saya buat kertas bukunya dulu. Ayo buat alurnya dulu. Saya ingin tempat sampah satu organik, anorganik ini, warnanya gini. Terus kalimat saya apa gitu toh. Nah, dinilaikan saya. Oh ya, mulai buat menyontoh YouTube. Dia harus pikir. Habis gini saya akan ginikan, habis gini saya akan ginikan. YouTube harus jadi. Kalau dia tidak mulai otaknya mikir, saya buat show, saya tampilkan, saya stop, dia nangis gitu. Ya, saya akan tanya nanti penilaian, saya tanya karyanya dia. Habis ini kamu ginikan gimana? Dia saya jawab, sudahlah KKTP aja lu nonton dari YouTube. Jadi saya pancing untuk buat stok tadi Pak Setia. Gitu Pak Dimas. Jadi untuk KKA-nya nanti saya kasihkan di 6, 7. Semester 2 Pak. Semester 2 coba. Jadi sudah. Semester 2 belum. Semester 2. Nah itu ada KKA juga untuk prompt engineering dan pemenan AI generatif KKA.
tidak antara informatika dan KKA itu harus kita masukkan tak bagi. Kalau untuk yang materi tadi terkait scratch tadi dengan absensi tadi, yang bagian yang masuk integrasi KKA di sebelah mana Nji? Itu masih informatika. Oh masih informatika, belum terintegrasi. KKA belum lagi. Oh. Yang terintegrasi nanti Pak sampai di materi ke-6. Yang tadi YouTube tadi Nji? Yang YouTube disampaikan tadi? YouTube, ada YouTube. Enggak, tadi yang melihat YouTube tidak boleh harus sama dengan Oh, YouTube. itu yang algoritma tadi. Anak kan coding senengnya untuk YouTube Iya. apa Pak? Iya. Itu kalau program ini ya. kalau pendapat bukan pendapat saya, kalau saya pribadi yang namanya KKA itu malah identik malah mempermudah, menyontoh, mengcopy paste. Kalau saya pribadi loh, mau buat coding ini tanya KKA, buat game scratch tanya KKA, langsung jadi, mau buat backdrop tanya KKA. Jadi kalau KKA pendapat saya sih untuk mempermudah tugas, mempermudah pekerjaan. Nah itu kalau diintegrasikan ke dalam pelajaran itu seperti apa? Diinsersi atau diintegrasikan ke dalam pelajaran. Makanya kalau kita atau saya pribadi melihat kok berbeda kalau kita ingin anak berkembang otaknya, sedangkan KKA mempermudah otaknya. Jadi nah di situ yang integrasinya di sebelah mana? Ngaten. Pak, kadang ada yang hal sulit nanti kelas materi ketiga itu kreasi, edit, publikasi dan evaluasi itu saya akan masuk di web, pembuatan web. Yaitu pembuatan website pakai yang paling gampang, Google Sheet, itu ya. Itu nanti kalau ada misalkan Pak ya, anak suruh buat tulisan berjalan, kamu umet Pak. Nah itu Pak saya perbolehkan Pak. Senangnya-langnya gurunya kadang ya apal kok dini, masa anaknya kok kan jadi gitu ya Pak ya. Itu baru saya perbolehkan, tapi sih gampang-gampang. Sediakan tempat sampah, nanti tempat sampah organik, akhirnya mosok download dari Google dan bisa download juga loh Pak. Soalnya di sekarang tidak ada tempat sampah itu tidak ada. Jadi harus download kemudian dikreasi sendiri ya, tahun baru dimunculkan di Sprite itu. Jadi tetap hubungan Pak dengan Google, tetap berhubungan. Cuma kan harus diawasi. Anak-anak itu enak itu, tapi otaknya tidak mau mikir. Lama-lama kita ciptakan generasi muda yang pemalas. Serius, semuanya benar Pak? Oh lagi ya. Jadi saya bingungnya di situ. Kalau kalau kita mengajarkan algoritma, menyusun codingnya dari awal hingga akhir, kemudian diintegrasikan dengan KKA, kok kelihatannya bertentangan ya. Sedangkan kalau kita membuat game dengan coding sendiri tanpa bantuan KKA, itu kan mesti otaknya akan berkembang. Sedangkan ketika saya pernah ada pengalaman, anak-anak suruh buat game yang agak rumit, ternyata bisa menggunakan KKA, kemudian di copy paste, dirubah sedikit, hasilnya bagus. Loh, kok kan bisa buat game ini Mas? Iya Pak, dari AI. Nah dari situ kan bisa kita simpulkan. Jadi kalau ingin meningkatkan kreativitas anak itu tanpa KKA, kalau ingin mempermudah tugas pekerjaan itu menggunakan KKA. Nah kalau integrasinya seperti itu kan bingung juga kita. Usul coding jadi semua. Mungkin kalau boleh sedikit sharing juga nih Pak. Tadi disinggung tentang analisis data itu insersinya itu kalau di tempat kami itu dengan menggunakan pengenalan pola. Jadi anak-anak di tempat kami itu analisis data terus kemudian pengenalan pola. Di situ anak saya minta untuk dalam 1 minggu kegiatan nih hari ini anak saya minta untuk mengumpulkan data lewat operasi sekolah. Misalkan contoh saja contoh yang memang sejenis, misalkan minuman itu ada macam-macam. Nah ini anak mengumpulkan data itu terus kemudian dibuatkan grafiknya. Dari grafik terus kemudian anak itu mencoba untuk menerapkan polanya dalam bentuk apa? Kok bisa play minerale ini kok lebih tinggi? Kenapa cenderungannya? Nah terus kemudian masuk di analisis data dan terus kemudian anak bisa membuat suatu kesimpulan. Nah
insersi dari KKA-nya yaitu di pengenalan pola itu, anak untuk mencoba menerjemahkan untuk analisa apa nih kok temuan-temuannya semacam itu. Mungkin kita sharing aja ya ini. Bagi saya seperti itu. Kalau yang tadi disampaikan kan berpikir komputasional nih. Yang diantaranya ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi, kemudian ada algoritma. Nah itu masuknya ke informatika, materi elemen berpikir komputasional atau integrasi KKA sendiri. Sedangkan kalau KKA sendiri kan artificial intelligence gitu. Jadi menggunakan bantuan AI, menggunakan bantuan suatu program untuk menghasilkan sesuatu, entah itu jawaban, entah itu desain, entah itu coding, seperti itu. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Dimas, apakah di dalam KKA itu selalu kita menggunakan AI? Apakah kita selalu menggunakan ini? Tidak. Jadi tidak selalu menggunakan AI, Bapak. Jadi diselaraskan bahwa dalam satu materi ini di informatika kita ada pengenalan pola. Terus kemudian insersi yang masuk di dalam KKA-nya apa? Misalnya pengenalan pola itu. Sehingga terus kemudian itu kita sinkronkan dalam satu bagian itu menjadi satu kesatuan. Semacam itu. Karena memang kita tidak bisa, artinya memang yang sekolah-sekolah yang memang belum ada KKA-nya, yang belum ada KKA-nya, otomatis itu kita mencoba untuk mensinkronkan. Kecuali kalau misalkan dalam satu sekolah yang sudah ada KKA-nya, sehingga itu nanti akan terpola sendiri. Artinya sudah bisa dikelompokkan sesuai dengan materinya masing-masing. Tadi ya yang sudah disampaikan seperti pengenalan pola, abstraksi dan sebagainya itu kan masuknya ke materi elemen berpikir komputasional. Sedangkan KKA sendiri menurut pendapat saya pribadi, contoh kalau mencari produk, AI tolong carikan produk yang berhubungan dengan ini, kemudian AI akan menampilkan gambar-gambar yang bisa dikirim ke koperasi. Kemudian seperti coding pembuatan program, insersi dari KKA tolong buatkan coding untuk teks berjalan di website misalkan, kemudian dimasukkan. Jadi penggunaan KKA ini itu sebenarnya kan kalau pendapat saya untuk mempermudah dalam mengerjakan tugas-tugas. Makanya saya kadang-kadang dilema juga. KKA ini itu sebenarnya untuk mempermudah kita membuat tugas, menyelesaikan pekerjaan, sedangkan materi kita menuntut kreativitas. Nah, saya rasa sih apa yang sudah dilakukan sih memang sudah benar, pemanfaatan dari AI itu. Yang penting itu adalah dalam penulisan di dalam administrasi kita, sehingga nanti pada saat kita ada supervisor yang datang melihat dari perangkat kita, itu kita bisa menunjukkan bahwa insersinya ada di bagian mana, seperti itu. Jadi dari materi ini terus kemudian insersi yang dari informatikanya apa, terus kemudian KKA-nya apa. Jika Bapak Ibu bisa menjelaskan, ya mungkin itu yang baik, yang pokoknya bisa meyakinkan dari supervisor yang menilai dari perangkat kita. Yang tadi kan disampaikan dari Pak Santo sendiri kan, anak-anak nggak boleh lihat YouTube atau nanti nyontoh YouTube. Nah itu kan bertentangan dengan KKA, sedangkan materi kita kan mungkin insersi. Pola dari Pak Santo itu yang mungkin supaya anak muncul ide-ide yang memang kreativitas murni dari si anak, seperti itu. Jadi harapannya memancing, kamu tidak boleh melihat ini ya, coba kamu berimajinasi untuk seperti ini, misalkan semacam itu. Jadi tetap gaya dari masing-masing Bapak Ibu guru ini yang luar biasa. Artinya yang bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Terus kemudian pastinya Bapak dan Ibu guru mengerti artinya dari putra-putrinya yang di sekolahnya masing-masing itu seperti apa. Gitu. Nah untuk integrasinya, jadi kalau saya mau mengajarkan biar nggak salah nih, jadi boleh nggak sih kita silakan cari AI sebagai bentuk integrasi KKA, silakan cari codingnya di AI, kalian pengen apa cari di AI, itu boleh nggak sih? Oke Pak Wadi, terima kasih. Jadi dari atas. Nah kita kan di KKA itu ada 4 elemen atau CP ya Pak ya. Satu berpikir komputasional, bawah. 2 literasi sejarah. Ini hampir mirip dengan informatika. Pokoknya 11-12. Nah, yang ini Pak, yang nanti kalau saya sampai di literasi etika kecerdasan naik lagi Pak. Nama literasi ini Pak. Literasi etika kecerdasan sama naik lagi. Sama pemanfaatan ini nanti yang seperti itu. Jangan dari AI itu. AI.
gitu. Ayo silakan Pak Gajah Mada menurut Gemini gitu ya. Ini ya sampai sini. Itu mungkin gitu ya Pak ya. Tadi kan saya nyontohkan itu biar anak-anak itu. Nah, mana pernah ikut enggak? Pas Pak Unika siapa? Lupa. Dosennya itu melatih kita itu gitu. Buat alurnya dulu. Ayo guru-guru. Sekarang buat cekratnya, mateng rakwe guru atau mikir, pastor, atau mikir selatan workshop itu. Buat kita buat sebetulnya dulu Pak, rancangannya dulu, baru kita buat programnya gitu. Pak, siapa nikah itu Pak? Ah lupa Pak Adi. Yang masih kita Pak Edi bukan. nah itu sudah seperti itu, nah tadi seperti itu aja. Hanya pola pengajaran gitu ya. Monggo Pak, mau dibocor ya. Saya bingungnya itu tuh Pak. Bingungnya itu. Bingungnya itu anak-anak disuruh kreatif, sedangkan ada integrasi dengan KKA. KKA itu kelihatannya loh ya. Pendapat saya kan mematikan kreativitas. Nah itu bingung saya. Nah ini contohnya tadi yang diterapkan oleh Pak Santo itu semacam itu. Jadi tidak boleh melihat terus kemudian ini. Monggo Pak Agus. Di tengahnya Pak Agus. Ya baik. Ini dengan pertanyaan yang membingungkan. Tapi coba saya menengahi. Pak itu tujuannya Pak. Ditampilkan tujuan TP-nya. TP-nya itu. TP yang BK, belajar komputasional. Informatika Pak. Informatika apa yang KKA Pak? Ya KKA. Dari sini tidak kelihatan, tolong Udah kayak besar kan? dibaca. Kita bacakan Pak. Ya, untuk kompetensi dari pertama yaitu menerapkan pengolahan data. Dari kelas 7 mengidentifikasi dulu Bapak. Harus mengidentifikasi, baru kelas 8-nya mengolah data. Saya bacakan aja Pak, tenang Pak. Kemudian yang kelas 9 tadi baru analisis gitu. Jadi ada tingkatan seperti Pak C gitu. Nah, untuk KKA dan TIK ini kelihatannya informatika ya Pak. Informatika ya. Dengan informatika itu di tujuan pembelajaran yang bisa diintegrasikan. Entah caranya bagaimana, tapi tujuannya sama. Masuk, tujuannya sama. Materinya beda, tujuannya sama. Seperti yang tadi saya contohkan. Misalkan kita sama-sama foto, ya. Saya menggunakan DSLR 60D atau lebih pro lagi yang 6D atau bahkan 5D Mark III dan sebagainya. Dengan menggunakan HP, tapi sama. Tujuannya apa? Mendokumentasikan foto, memfoto. Ya. Jadi KKA dengan informatika tujuannya sama, diklopkan, bukan pada materinya, bukan pada tujuan materinya, tapi pada tujuan pembelajarannya. Jadi bisa kita simpulkan, oh tujuannya hampir mirip informatika dengan KKA, ya situ yang kita integrasikan. Ya, itu yang kita integrasikan. Misalkan ini saya membaca dari tujuan KKA untuk yang kelas 7. Peserta didik mampu menerapkan konsep berpikir komputasional. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah fondasi berpikir komputasional, dekomposisi, kemudian menerapkan dekomposisi. Nah, tapi bukan pada materi yang istilahnya spesifik, materi kode artifisial, ya, bukan yang spesifik tapi tujuannya anak-anak berpikir seperti itu, hampir mirip. Nah, itu yang menurut saya itu yang bisa kita integrasikan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus untuk penguatannya. Jadi sekali lagi memang kita melihat pada tujuan pembelajarannya, terus kemudian dari apa materinya apa, terus kemudian caranya seperti apa, itu adalah kreativitas dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang penting pokoknya di sini adalah kita masuk di situ. Ditambah konten. Ya, tujuan konten itu kita integrasi.
Ini sangat menarik karena memang di Supraya 05 dan 06 ini ternyata atensi dari Bapak dan Ibu luar biasa. Mungkin Pak Zen bisa diagendakan ini ketemu dengan para pengawas ya nanti workshop. Judulnya adalah workshop. Workshop itu kan kita bisa bekerja bersama, artinya akan menghasilkan suatu produk yang mungkin menjadi pemahaman kita menjadi selaras, artinya supaya lebih mantap lagi saat kita nanti akan mengajar di hadapan anak-anak semacam itu. Jadi mungkin dari pengurus pun kelihatannya kemarin juga sudah ada rencana untuk itu, tetapi nanti waktunya kapan dan di mana tunggu saja ya. Pengurus yang dari Kota Semarang, MPP Informatika. Usul Pak, ini 5 sama 6 terlalu sedikit Pak, tambahin lagi. Ya, tambahin lagi. Baik itu ya. Rame. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Yohanes Susanto yang telah menyampaikan materi di sesi yang kedua ini, luar biasa. Membuat kita tidak ngantuk gitu. Biasanya kalau kita mengikuti pertemuan-pertemuan semacam ini kan ada yang membuat kita ngantuk, tapi Pak Santo luar biasa tidak. Acara selanjutnya adalah sesi yang ketiga, itu adalah penyampaian modul kokurikuler yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Pak Anas dari Supraya 06 SMP 7. Monggo Pak Anas, waktu dan tempat kami persilahkan.